Dalam setiap helaan napas malam di Nusantara, tersembunyi bisikan kisah-kisah purba yang merangkai ketakutan dan sejarah. Kita tidak hanya membicarakan arwah penasaran, kita berbicara tentang refleksi budaya, trauma sosial, dan mitos yang membentuk identitas bangsa. Malam ini, kita akan menyelami kegelapan, menggali 5 asal-usul hantu paling melegenda di Indonesia. Bukan sekedar kisah seram, namun upaya memahami mengapa mereka memilih wujud itu dan pelajaran apa yang tersembunyi di balik kain kafan, tawa melengking, atau kepala yang terbang. Dengarkan baik-baik, karena asal-usul ini jauh lebih gelap dari yang kau bayangkan. Mari kita mulai dengan hantu primadona Asia Tenggara, kuntilanak atau yang sering disebut Pontianak. Asal-usulnya berasal dari mitologi Melayu kuno, mengakar sejak abad ke-16. Konon, kuntilanak adalah arwah tragis perempuan yang meninggal saat hamil atau di tengah proses melahirkan, sebuah kematian yang dianggap tidak tuntas di mata tradisi. Nama Pontianak sendiri merupakan etimologi yang menusuk, dipercaya berasal dari kata perempuan mati beranak. Legenda ini menyebar kuat di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Bahkan, sejarah mencatat bahwa nama kota Pontianak di Kalimantan Barat terinspirasi dari kisah pengusiran makhluk ini oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menunjukkan betapa kuatnya cengkraman mitos ini dalam sejarah tata kota kita. Citra kuntilanak yang melekat di benak kita adalah gaun putih panjang yang kotor, rambut panjang acak-acakan yang menutupi wajahnya, dan yang paling ikonik, tawa melengking yang membelah keheningan. Namun, versi modernnya sangat dipengaruhi oleh film-film horor Indonesia era 2000-an, mengubahnya dari sekadar arwah menjadi ikon horor pop. Meskipun demikian, akar ceritanya tetap sama. Ia adalah manifestasi kesedihan dan kemarahan perempuan yang mengalami ketidakadilan sosial, terutama terkait peran dan nasib mereka dalam reproduksi. Tawa itu bukan tawa senang, melainkan jeritan penderitaan yang tertahan selama berabad-abad, sebuah peringatan akan harga yang harus dibayar atas kematian yang tak wajar. Beralih ke hantu yang paling khas dan paling lokal, pocong. Asal-usul pocong erat kaitannya dengan tradisi pemakaman Islam di Indonesia. Dalam ajaran, jenazah dibungkus ketat dengan kain kafan dan diikat di beberapa bagian, kepala, leher, pinggang, lutut, dan kaki. Ikatan-ikatan ini memiliki makna ritual, memastikan jenazah terhormat dan siap kembali kepada penciptanya. Mitos pocong lahir dari satu premis menakutkan. Jika tali kafan itu tidak dilepas setelah jenazah dikebumikan, arwah akan terperangkap. Ia tidak dapat kembali sepenuhnya dan bangkit dalam wujud terikat yang menyedihkan. Ini bukan kisah arwah dendam, melainkan kisah arwah yang terhalang jalan pulangnya. Mitos menambahkan bahwa jika tali itu tidak dilepas dalam kurun waktu 40 hari, masa kritis di mana arwah diyakini masih berada di sekitar jasad, maka pocong akan mulai menampakkan diri. Ciri khasnya sangat jelas, berjalan melompat-lompat karena kakinya terikat, sering muncul di kuburan atau di tengah jalan sepi. Uniknya, legenda pocong diyakini berkembang sebagai cara masyarakat masa lalu untuk secara halus mengingatkan pentingnya tata cara pemakaman yang benar. Ia adalah penampakan yang diciptakan oleh ketaatan ritual. Pocong adalah pengingat visual yang mengerikan bahwa ritual harus dijalankan secara sempurna, atau konsekuensinya adalah kebangkitan yang terikat dan tanpa arah. Selanjutnya, kita bergerak ke Jawa dengan sosok yang menculik anak-anak, namun jarang menyakiti mereka, Wewe Gombel. Cerita rakyat Jawa menyebut Wewe Gombel sebagai arwah perempuan yang bunuh diri setelah dikhianati dan ditinggalkan oleh suaminya. Penderitaan dan rasa putus asa yang ekstrim membuatnya kehilangan akal sehat dan jiwanya terperangkap di antara dua dunia. Dalam wujudnya sebagai Wewe Gombel, ia mencari anak-anak yang diabaikan atau ditelantarkan oleh orang tua mereka. Ini bukan sekedar kisah menakutkan, tapi sebuah komentar sosial tajam tentang tanggung jawab orang tua terhadap buah hati mereka. Nama Gombel sendiri dipercaya berasal dari daerah Gombel di Semarang, tempat legenda ini mungkin pertama kali bersemi. Wewe Gombel menyimpan paradoks yang menarik. Meskipun ia menculik, ia jarang menyakiti anak-anak tersebut secara fisik.
Beberapa versi legenda bahkan menceritakan bahwa ia merawat mereka dengan penuh kasih. Tujuannya adalah menghukum orang tua yang lalai, membuat mereka merasakan kehilangan dan penyesalan. Untuk menyembunyikan anak-anak itu, Wewe Gombel akan membuat anak-anak tersebut tidak terlihat oleh pandangan orang dewasa. Cerita Wewe Gombel sering digunakan oleh orang tua zaman dahulu sebagai senjata psikologis untuk menakut-nakuti anak agar tidak bermain sampai matahari terbenam, mengingatkan bahwa kegelapan datang membawa konsekuensi atas kelalaian waktu dan pengawasan. Di tengah mistisisme Sumatera Barat, lahirlah Palasik. Berbeda dengan hantu arwah penasaran lainnya, Palasik lebih menyerupai manusia yang menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Sering dikaitkan dengan praktisi sihir atau leak dalam konteks Minangkabau. Legenda Palasik sangat menakutkan. Pada malam hari, kepalanya dapat terbang terpisah dari tubuhnya, menjuntai dengan organ dalam yang menggantung mengerikan, mencari bayi atau ibu hamil sebagai mangsa. Mereka meminum darah atau sari kehidupan bayi. Mitos ini merupakan manifestasi ketakutan masyarakat terhadap praktik ilmu gaib yang mengancam keturunan dan kesehatan. Kepercayaan kuat terhadap Palasik di Minangkabau menunjukkan betapa ilmu sihir dan animisme masih memiliki peran vital dalam menjelaskan kemalangan yang tak terduga dalam kehidupan tradisional. Terakhir, kita terbang ke Pulau Dewata, Bali, tempat mitos leak bertahta. Leak juga bukan arwah, melainkan praktisi ilmu hitam yang mampu bertransformasi menjadi makhluk mengerikan. Dalam mitologi Bali, leak digambarkan sebagai kepala yang terbang, seringkali disertai dengan organ tubuh yang menjuntai. Sosok ini sangat erat kaitannya dengan Rangda, Ratu Iblis dan tokoh antagonis sentral dalam mitologi Hindu Bali, mewakili Adharma. Leak dipercaya mencari korban di kuburan atau desa-desa untuk melakukan ritual sihir, seringkali muncul untuk menakut-nakuti atau menyerang dukun saingan. Kepercayaan leak adalah cerminan kompleksitas spiritualitas Bali, di mana keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, Rua Bineda, dipersonifikasikan secara dramatis dalam wujud makhluk-makhluk supranatural yang mengerikan. Setelah mengupas 5 sosok ini, sebuah pola menarik muncul. Mayoritas legenda hantu Indonesia, khususnya yang paling populer, berakar pada kisah perempuan. Kuntilanak, Wewe Gombel, bahkan leak sering digambarkan sebagai perempuan yang menguasai ilmu hitam. Mengapa demikian? Asal-usul mereka sebagian besar didasarkan pada trauma sosial, kematian tragis, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang dialami perempuan di masa lalu. Dalam masyarakat patriarkal, cerita hantu berfungsi sebagai katarsis budaya. Mereka adalah arwah perempuan yang dulunya lemah dan tertindas, namun setelah mati, mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kisah-kisah ini secara tidak sadar memberikan suara pada ketidakpuasan dan penderitaan gender yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Intinya, hantu Indonesia bukanlah sekedar fiksi untuk menakut-nakuti. Mereka adalah arsip sejarah sosial kita, cerminan ketakutan kolektif, dan pengingat akan norma-norma yang harus dipatuhi. Pocong mengingatkan kita pada ritual, Wewe Gombel mengingatkan kita pada tanggung jawab orang tua, dan kuntilanak mengingatkan kita pada kerentanan perempuan. Mereka adalah penjaga tak terlihat yang bersembunyi di balik semak-semak, di sudut-sudut kuburan, atau di tawa melengking, memastikan kita tidak melupakan pelajaran yang harus dipatuhi masyarakat. Rasa takut yang kita rasakan saat mendengar nama mereka adalah warisan budaya yang tak ternilai, warisan yang terus hidup dan berkembang seiring zaman. Misteri telah terungkap, dan tirai kegelapan sedikit tersingkap. Meskipun kita kini tahu asal-usulnya, kekuatan dan ketakutan yang mereka bawa tidak akan pernah hilang dari budaya kita. Ingatlah, cerita hantu adalah cara leluhur kita berkomunikasi. Apakah kamu siap menghadapi bisikan misteri Nusantara lainnya? Atau adakah sosok lain yang asal-usulnya ingin kamu ketahui? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update kisah-kisah seru dan gelap lainnya. Sampai jumpa di dimensi berikutnya. Semoga malammu tenang, atau setidaknya cukup gelap.